Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Fatima. Saya dari Prodi PIOT semester 4 IAIN NU Metro Lampung. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Kesehatan dan Gizi dosen yang diampu oleh dosen Bapak Ferdian Utama MPD. Di sini saya akan membahas tentang kesehatan dan gizi anak usia dini. Nah, pengertian kesehatan dan gizi anak usia dini itu adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, dan transparasi penyimpanan. Makanan yang beraneka ragaman sangat bermanfaat bagi kesehatan. Nah, apa itu makanan yang beraneka ragam? Yaitu makanan yang mengandung unsur-unsur zat gizi yang diperlukan tubuh baik kualitas maupun kuantitasnya. Dalam pembelajaran ilmu gizi disebut juga triguna makanan. Yang dimaksud dengan triguna makanan yaitu makanan yang mengandung zat tenaga, pembangun, dan zat pengatur. Nah, makanan apa saja yang mengandung zat tenaga, pembangun, dan zat pengatur? Di antaranya yaitu zat yang menghasilkan zat tenaga. Makanan yang menghasilkan zat tenaga yaitu ada beras, jagung, gandum, ubi, kentang, sagu, roti, minyak, margarin, santan yang mengandung lemak. Nah, yang kedua yaitu makanan yang mengandung zat pembangun. Contohnya makanan yang berasal dari bahan makanan nabati seperti kacang-kacangan, tempe, tahu, dan sedangkan dari hewan adalah telur, ikan, ayam, daging, susu, dan keju. Yang selanjutnya adalah makanan yang mengandung zat pengatur. Adalah semua jenis sayur-sayuran dan buah-buahan karena makanan ini mengandung banyak vitamin dan mineral. Selanjutnya, sekarang kita sudah memasuki penilaian status gizi dengan antropometri. Nah, apa yang dimaksud dengan antropometri? Yaitu adalah ukuran tubuh manusia atau indeks massa tubuh, khususnya yang berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan berat badan. Berat badan yang kurang dapat meningkatkan resiko terhadap penyakit infeksi. Nah, sedangkan berat badan lebih akan meningkatkan resiko penyakit degeneratif. Maka mempertahankan berat badan yang normal itu memungkinkan seseorang lebih dapat hidup lebih sehat lagi. Nah, untuk memantau indeks massa tubuh orang dewasa digunakan yaitu timbangan berat badan dan pengukur tinggi badan. Sedangkan contoh untuk memantau indeks massa tubuh bayi atau anak-anak, kita perlu bisa melihat ukuran dari lingkar kepala, tinggi badan, dan berat badan. Nah, itu bisa kita lihat dari buku kesehatan yang berwarna pink. Nah, penilaian gizi secara klinis itu pemeriksaan klinis adalah sebuah proses dari seorang ahli medis yang memeriksa tubuh pasien untuk menemukan tanda-tanda klinis penyakit secara sistematis mulai dari bagian kepala dan berakhir pada bagian anggota gerak. Pemeriksaan riwayat medis atau check up adalah pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Nah, diharapkan jika ada gangguan kesehatan gangguan kesehatan dapat terdeteksi sejak dini. Nah, cara penilaian status gizi berdasarkan perubahan tubuh yang berhubungan dengan gejala, kelebihan, atau kekurangan salah satu zat gizi tertentu. Contoh seperti ibu hamil. Nah, ibu hamil itu kan bisa diukur lingkar perutnya. Nah, itu kelebihan atau kekurangan gizi. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada tujuan penilaian status gizi. Apa sih tujuan penilaian status gizi? Yaitu yang pertama salah satunya mengidentifikasi kelompok atau individu yang memiliki resiko atau mengalami masalah gizi. Yang kedua, mengukur hubungan antara asupan gizi dan kesehatan. Dan yang selanjutnya yaitu cara memeriksa klinis.
Nah, salah satu cara pemeriksaan klinis antara lain yang pertama observasi. Nah, apa sih observasi? Observasi adalah pengamatan perubahan yang ada pada tubuh pasien. Yang kedua, palpasi. Palpasi adalah perabaan pada bagian tubuh tertentu untuk mengetahui adanya kelainan. Nah, kita memasuki contoh penilaian gizi secara klinis. Nah, kekurangan energi protein. Nah, keadaan kekurangan gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari sehingga tidak dapat memenuhi angka kecukupan gizi. Nah, tanda-tandanya adalah terlihat kurus, tinggal tulang, terbungkus kulit, wajah seperti orang tua, cengeng, rewel, kulit keriput, jaringan lemak sangat tipis, sering disertai diare kronik, tekanan darah dan jantung, detak jantung dan pernafasan itu berkurang. Itulah contoh-contoh penilaian gizi secara klinis. Nah, itulah sedikit penjelasan dari saya tentang kesehatan dan gizi. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.